Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Baik semua? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Saya mau cek dulu semangatnya walaupun kita masih siang ya. Kita udah siang, bukan kita masih siang. Kita udah siang, saya mau cek dulu semangatnya. Walaupun sudah siang, saya mau ngeceknya selamat pagi. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, teman-teman, sesuai sama janji saya minggu lalu, kita akan belajar materi baru tentang hukum gravitasi Newton. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Semoga pembelajaran kita bisa lancar hari ini. Silahkan Danton untuk mimpin doa. Mohon izin guru, pimpinan pasukan, saya ambil alih. Duduk siap, gerak. Mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, guru menyesuaikan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapor, kegiatan pembelajaran tidak dilaksanakan, laporan selesai. Laporan diterima, kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Kita cek kehadiran dulu hari ini. Saya mau cek satu-satu ya. Silakan saya sebutkan nama, kalian angkat tangan. Ahmad Fauzan. Siap, hadir. Ya. Rizky Febriansyah. Aisyah Nurbaiti. Ya. Alfi Rizky Rahmadina. Siap, hadir. Tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian dapat menjelaskan hukum gravitasi Newton, menjelaskan hubungan antar massa benda dan jaraknya terhadap gaya gravitasi Newton, merumuskan kembali gaya gravitasi Newton, menentukan besar gaya gravitasi Newton, memahami hubungan variabel pada gaya gravitasi Newton melalui eksperimen dengan simulasi online. Sudah disiapkan alatnya? Siap, sudah. Oke. Mempresentasikan data hasil percobaan hukum gravitasi Newton. Profil pelajar Pancasila yang saya harapkan muncul selama pembelajaran yang pertama. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif. Melalui nanti kalian bisa berdiskusi melalui simulasi. Tahu nggak, alam semesta kita ini kita berada di galaksi apa? Bima Sakti, pinter. Di dalam kita mengalami siang dan malam ya. Ini bumi, ada, kalau kita sekarang lagi siang berarti ada belahan bumi lain yang sedang malam. Itu akibat apa? Akibat adanya rotasi. Saya mau tanya, kamu kan pernah belajar tuh, kenapa sih bumi mengalami rotasi? Apa sih rotasi itu? Ada yang mau jawab nggak? Satu orang. Silakan, satu orang yang mau jawab. Apa sih rotasi itu? Silakan yang jawab, Dania. Silakan Dania maju ke depan. Kamu rotasi itu apa sih, Dan? Rotasi itu adalah gaya gravitasi antara bumi dan matahari. Bumi dan Matahari. Oke, kira-kira kenapa bumi bisa mengalami rotasi? Karena ada perputaran. Ada perputaran akibat tadi? Akibat gaya gravitasi Gaya gravitasi antara bumi dan matahari. bumi dan Matahari. Oke, terima kasih. Manfaatnya mempelajari materi ini yang pertama. Tadi kata Dania, gaya gravitasi bumi menjaga bumi berputar tetap pada porosnya. Gitu. Lalu yang kedua, gravitasi juga membantu menjaga atmosfer bumi tetap pada tempatnya, menyediakan udara kita untuk kita hirup. Lalu gravitasi juga berperan dalam menjaga kesatuan planet kita. Jadi planet kita nggak jalan-jalan keluar orbitnya. Gravitasi membuat bulan tetap mengorbit mengelilingi bumi. Ini tentang, kita mau belajar tentang tadi hukum gravitasi Newton. Kamu tahu pemain baseball nggak? Pernah main? Oke, kita lihat dulu ya masalahnya. Videonya, sorry. Now Paul DeYoung. Paul went 1 for 10 in the 2-game series down in Mexico. And DeYoung, how about back to back? Another long one into left center. Back to back, Goldschmidt, DeYoung, and it's 2-0 St. Louis.
Well, same pitch from Freddie Peralta. It's that fastball on the outer half and about the same area for Paul DeJong. Tadi ketika si pemainnya itu mukul bola kan, bolanya ngelambung ke atas kan. Nah, kalau bolanya ngelambung ke atas, pertanyaan saya bolanya balik nggak ke tanah? Yakin? Oke, pertanyaan saya ada dua. Menurut kamu ketika bola tadi dipukul, melambung ke udara, bola tersebut kembali lagi nggak ke tanah? Pertanyaan saya yang pertama. Kedua, kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Ada yang mau jawab? Kira-kira siapa? Satu orang? Kevi, maju Vi. Coba kamu jawab. Kira-kira tadi ketika bolanya dipukul, melambung ke udara, bolanya balik lagi nggak Vi ke tanah Vi? Iya. Iya, balik lagi ke tanah. Oke. Menurut Alfi, kenapa hal tersebut dapat terjadi? Sepertinya karena ada gaya gravitasi yang menarik bolanya kembali lagi ke tanah. Oke, sepertinya ada gaya gravitasi yang menarik bolanya kembali ke tanah. Oke, tepuk tangan dulu untuk Alfi. Karena kita mau tahu apa sih gaya gravitasi dan apa sih yang menyebabkan, apa saja faktor yang menyebabkan gaya gravitasi, saya mau kalian berdiskusi secara kelompok. Silakan, saya sudah bagi 9 kelompok. Kalian boleh bergabung dengan kelompok kalian. Baik, sekarang ketuanya silakan ambil LKPD-nya di depan. Baiklah teman-teman, silakan sekretarisnya ditulis nama anggotanya di halaman paling depan. Silakan. Baik, kalian bisa berliterasi dulu, dibaca LKPD-nya. Tujuannya mengetahui hubungan antara variabel pada konsep gaya gravitasi Newton. Alat bahan yang harus kalian siapkan, laptop atau smartphone, internet, dan alat tulis. Sudah ada semua ya? Oke, materinya itu saya berikan sebagai alat belajar kalian. Kalian bisa scan atau yang ada di grup. Kalian bisa scan, itu sudah ada di scan. Kalian bisa berdiskusi dan memprediksi jawaban kalian. Silakan ditulis di kolom yang pertama. Berpengaruh berarti gaya, suatu gaya. Ya, pengaruh? Suatu gaya gravitasi terhadap Ya, suatu nggak usah pakai suatu, pengaruh gaya gravitasi aja langsung gitu. Itu bisa. yang ini ya bayangin sih, maka benda akan maka benda akan jatuh ke Jawab, permukaan. tulis dulu rumusan masalahnya satu-satu. Sabar, tulis dulu. Oke. Jika Terus terdapat gaya gravitasi dengan jarak tertentu dari masing-masing pusat massa, maka benda akan makan apa? jatuh ke permukaan bumi. Ya, kalau jatuh itu artinya apa? Kalau jatuh itu dia seakan-akan ada yang Ketarik. iya, itu pinter. Udah itu lanjutin yang itu gitu. Iya, berarti adanya gravitasi bumi. Ya kan? Tadi ditanyanya masih. Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Kita mau satu kelompok untuk menyebutkan prediksi jawaban, rumusan masalah, dan hipotesisnya. Silakan, kelompok mana? Ya, kelompoknya Dela, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil hipotesis dan rumusan masalah dari kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari saya, Huita Mata Putri. Saya Dela Puspita. Saya Denur Fadila. Saya Irfan Kani Argiansyah. Hipotesis dan masalahnya yaitu prediksi jawaban. Bola itu dapat kembali ke tanah dikarenakan gaya gravitasi. Gaya gravitasi akan menarik segala benda agar tetap di atas permukaan tanah dan tidak melayang. Rumusan masalah. Buatlah rumusan masalah untuk membantu penyelidikan bagaimanakah pengaruh gaya gravitasi terhadap suatu benda. Hipotesis, jika terdapat gaya gravitasi dengan jarak tertentu dari masing-masing pusat massa, maka benda akan tertarik oleh gaya gravitasi bumi. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesis, jika terdapat gaya gravitasi dengan jarak tertentu dari masing-masing pusat massa, maka benda akan
tertarik karena gaya gravitasi. Oke, nanti kita mau buktikan lewat penyelidikan. Silakan dibuka FET-nya. Buka fet.colorado.edu. Lalu kalian klik Gravity Force Lab. Nanti muncul simulasi seperti ini. Kalian klik play. Nah, ada muncul kayak gini sama nggak? Sama, ada 2 orang, satu megang bola berwarna biru, satu pegang bola berwarna merah. Lalu kalian lihat di atas ada force. Force itu bahasa Indonesianya gaya, bahasa Inggrisnya force. Force berapa newton? Nah, di sini ada rulernya, ada penggarisnya untuk mengatur jarak antar kedua benda. Itu ingat ya, kamu ngitungnya bukan dari si orangnya, tapi dari si pusat massa. Bolanya ada pusat massanya kan? Ada, ngitungnya dari situ. Nih, dari sini. Misalnya bola 1 kan berarti ini bukan di orangnya. Orangnya kan di 0 meter ya? Bukan. Tapi di pusat massanya berapa ini? 2. Kalau yang ini 6. Berarti jarak dari bola 1 ke bola 2 berapa? 4. Kayak gitu. Lalu di sini ada massa 1, massa yang biru, terus ada massa yang merah. Sorry, yang merah. Massa 2, kalian bisa fullkan sampai 1000, tapi saya nggak minta sampai 1000. Oke, sampai sini kalian lihat di tabel. Saya kasih 2 tabel, oke? Tabel yang pertama, itu jaraknya kalian buat 7 meter. Kalian lihat mesh 1, massa 1 di tabel, saya mintanya berapa? Massa 1 50, massa 2 50 juga. Silakan kalian kerjakan masing-masing. Nah, ini M1, M2, cara ngejalaninnya gimana? Iya. Tulis jawaban ini. Ada kesulitan nggak? Apa? Cari R-nya gimana ya? Hah? R2. R kuadrat sayang. R kuadrat. Mm-mm. Berarti ini jaraknya udah itu berarti segini. Iya. Betul. Yes. Nah, gaya gravitasinya ini nih. Bisa begini nih. Apa? Tabel 2. Tinggal diituin aja. Ini kan udah nih. Iya. Ini sama ini R2 apa? R kuadrat. Pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Ya tulis aja. Gaya gravitasinya tinggal ngambil dari situ. Gitu. Oke. Saya lihat dari kelompok 1 sampai kelompok 9 kalian ngambil datanya lancar, aman ya. Sekarang kalian setelah kalian ambil data, kalian analisis dan kalian isi di kesimpulan sementara 1 dan kesimpulan sementara 2 dari hasil analisis data kalian yang nanti akan kalian presentasikan. Silakan. Oke, semakin besar massa benda, semakin besar gaya gravitasi. Betul ya? Kamu interpretasi dari data ini? Oke, semakin besar jarak benda, semakin kecil gaya gravitasi. Good, pintar. Oke, good. Berbanding balik dengan R kuadrat. Apa sayang? Massa, oke. Dengan perkalian massa. R kuadrat ya, Bu? Iya, dan jarak yang dikuadratkan. Pintar, Anggun. Aduh, lupa gitu.
teman-teman sudah selesai semua? Sudah? Oke, baik. Baik, sekarang karena sudah selesai semua, perhatikan kita akan melakukan presentasi. Oke, baiklah, kelompok mana yang mau presentasi silakan. Kelompok 8, silakan maju kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tabel pengamatan yang kami dapat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Nama saya Saula Salsabila. Nama saya Amanda Reva. Nama saya Rizky Juliansyah. Nomor 1, menentukan hubungan massa terhadap gaya gravitasi yang dialami benda. Jarak orang 1 dan orang 2 adalah 7 meter. Nah, kesimpulan sementara satunya, semakin besar massa benda, maka semakin besar gaya gravitasinya. Nomor 2, menentukan hubungan jarak terhadap gaya gravitasi yang dialami benda. Massa orang 1 50 kg, massa orang 2 50 kg. Kesimpulan sementara 2, semakin besar jarak benda, semakin kecil gaya gravitasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar di depan dulu. Saya mau satu orang komen. Firman. Tolong komentari menurut Firman kelompok 8 ketuanya Iqbal gimana man tadi presentasinya? Cukup baik, bagus, dan dalam pembicaranya cukup jelas. Oke, tepuk tangan dulu untuk Firman dan kelompok 8. Silahkan, terima kasih. Saya kuatkan lagi terkait dengan hasil data kalian. Jadi gaya gravitasinya semakin besar masanya, gaya gravitasinya gimana tadi? Semakin besar ternyata yang dihasilkan. Lalu kalau untuk tabel 2-nya gimana? Jaraknya semakin jauh jaraknya atau semakin besar jaraknya, gaya gravitasinya gimana, Nak? Semakin kecil. Oh, sampai sini any question? Ada pertanyaan? No? Oke. Berarti kita masuk ke kesimpulan. Saya mau satu kelompok untuk kesimpulan, silakan. Kesimpulan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjawab kesimpulan pertama. Nama saya Angguni Brilianti. Nama saya Sinta Prilia. Nama saya Nanda Kusuma. Kesimpulannya adalah gaya gravitasi Newton adalah gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing dan perkalian massa masing-masing benda dan jarak kekuadratan dari kedua benda. Sekian dari kesimpulan kami. Mohon maaf ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antar dua benda yang besarnya sebanding sama massa, tapi berbanding terbalik sama jarak. Oke. Jadi, sesuai sama kesimpulan tadi, gaya gravitasi Newton itu berbanding lurus dengan hasil kali massa benda. Tapi gaya gravitasi Newton berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar bendanya. Makanya rumus gaya gravitasi seperti ini, jeng jeng. Nah, Bu ribet rumusnya enggak? Rumus gaya gravitasi adalah G adalah tetapan universal, lalu dikalikan massa 1, massa benda 1 dikali massa benda 2 dibagikan dengan jarak kuadrat. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, tepuk tangan dulu untuk kalian lancar hari ini praktikumnya, hebat. Good. Oke, kita sudah mau di akhir pembelajaran, kita mau refleksi. Saya mau nyuruh satu anak refleksi. Siapa ya? Yang duduknya paling depan. Yang duduknya paling depan yang lagi ngeliatin saya. Ya. Tepuk tangan buat Atif. Kita mau refleksi ya, Tip. Gimana perasaan Atif setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Tip? Senang, Bu. Karena saya bisa belajar tentang gravitasi Newton. Gravitasi Newton, oke. Apa yang Atif pelajari tadi, Tip? Tadi yang pelajari?
Gravitasi Newton. Gravitasi Newton, oke. Ada tantangan nggak Atip selama mengikuti pembelajaran hari ini, Tip? Nggak ada Bu, fine-fine aja Bu. Udah poin-poin aja kata Atip. Apa Tip yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran hari ini, Tip, menurut Atip? Tidak ada Bu, Tidak ada, semua sudah berjalan dengan baik? aman. Aman, oke. Tepuk tangan dulu untuk Atip, hebat. Teman-teman silakan kalian scan QR Code untuk penugasan. Kalian bisa melakukan penugasan di rumah. Baik, sekarang silakan kumpulkan LKPD dari belakang ke depan. Teman-teman, baik, untuk minggu depan pembelajarannya adalah tentang medan gravitasi bumi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Danton. Pimpinan pasukan, saya ambil alih. Duduk siap, gerak. Mengakhiri kegiatan pembelajaran pada sore hari ini, guru menyesuaikan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya, terima kasih. Lapor kegiatan pembelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan diterima, kembali ke tempat. Siap, balik ke tempat. Oke, selamat pagi. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Tepuk tangan buat 10 TKJ 2. Keren, kalian konsisten. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini, terima kasih untuk semangatnya. Kalian luar biasa, hebat, saya akuin. Keren. Oke, insya Allah kita ketemu minggu depan. Semoga masih ada umur dan waktu. Amin. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.